Terus yang keduanya, nanti ada paparan sedikit dan saya juga mohon maaf. Nah, kebetulan saya tidak membaca secara full ya dua pedoman tadi karena memang agak cepat juga waktunya saya diberi undangan. Mungkin kemarin saya kalau nggak salah terus saya download beberapa pedoman, ternyata banyak juga lembaran-lembarannya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang memang penting tapi saya luput tidak membaca. Jadi mudah-mudahan sih tidak. Mohon izin pimpinan saya share terkait beberapa masukan draft pedoman tadi. Mudah-mudahan sudah bisa. Agak banyak sih Pak. Bentar. Bapak Ibu yang menghormati terkait tentang draft pedoman pemulihan ekosistem hutan, serta gambut, ada beberapa hal yang memang harus disamakan dengan rehabilitasi hutan yang sedang kami kerjakan, karena dikarenakan ketika kita berbicara soal restorasi ekosistem yang akan dikerjakan melalui rehabilitasi hutan berbasis anggaran APBN, tentunya ada pada tupoksi Direktorat Jenderal Berdasar, sehingga ada beberapa hal yang memang apabila ini di dalam tanda kutip dianggarkan melalui APBN, tentunya harus seiring dan sejalan dengan apa yang menjadi pedoman atau guideline yang ada di Direktorat Jenderal Berdasar. Dari beberapa definisi yang disampaikan dalam draft tadi dan definisi kami di dalam melakukan rehabilitasi hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tentunya ini ada di Permen LHK 23/2021. Jadi definisinya RHL itu adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Jadi tentunya ada kaitannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Ini adalah definisi yang menjadi filosofi dasar kami di dalam melakukan kegiatan RHL. Sesuai dengan kebijakan, kita memiliki strategi atau pilar yang harus kita kerjakan. Tadi yang berkaitan dengan Pak Pimpinan beritahu kami. Yang pertama adalah ekonominya, yang kedua ekologinya, dan yang ketiga adalah sosial. Ini tiga pilar ini harus kita capai bareng. Tidak boleh salah satunya ketinggalan, hingga sinergi itu harus ada. Dan khusus di ekologinya ada satu poin penting yang menjadi target kami di Renstra. Dulu Bu Maila ini selalu mengotinya ya, kami salah satu adalah tutupan lahan. Nah, ini tutupan lahan menjadi hal penting karena masuk ke Renstra kami. Tujuan atau output di Renstra kami. Dan ini berkaitan dengan tadi yang plot 1,5 hektar atau blok tadi. Nanti ada ukuran yang minimal harus kita capai untuk bisa dianalisis menjadi tutupan lahan. Jadi tidak sembarangan, karena yang menilai itu bukan di direktorat kami, ada di direktorat BSDH. Dan direktorat BSDH punya pedoman tersendiri. Mantan dekat dengan saya, karena saya tidak terima juga Ibu dengan pedoman itu. Tapi ya memang itu sudah disepakati secara internasional, ya sehingga kita harus menyesuaikan. Jadi tidak sembarangan untuk menentukan ini 1 hektar, 5 hektar, apalagi maksimal berapa tadi? 15 hektar. Ini kalau ingin dilibatkan di RHL di Jen Berdasar. Lanjut tadi pemulihan ekosistem di draft itu didefinisikan aktivitas ya, aktivitas sengaja dimulai dan bla bla bla. Jadi dari definisi ini memang ada korelasi terutama pada kata-kata memulihkan. Jadi memang kalau definisi akan berbeda-beda, tapi kita harus mengambil satu
satu kata kunci yang bisa menyamakan kegiatan-kegiatan di bawahnya. Jadi memang ada korelasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami membandingkan terkait apa yang ada di pedoman kami dengan draft tadi ya. Jadi ruang lingkup di pedomannya dan sebagainya tadi, lalu tahapan-tahapannya. Di tahapan kami di rehabilitasi hutan dan lahan itu ada 5 ya, ada 5, mulai dari penyusunan rancangan kegiatan, ada persiapan, ada penyediaan bibit, ada penanaman dan pemeliharaan. Yang beda di penyusunan rancangan di pedoman tadi adalah T0, jadi seolah-olah jadi 5 tahun ya, jadi 5 tahun. Tetapi di kami untuk khusus penyusunan rancangan kegiatan ada di T-1. Jadi 1 tahun sebelum kegiatan penanaman. Ini jadi dari 5 tadi terkait tentang pedoman dan perbedaan tadi. Terus yang selanjutnya terkait tentang areal ya, di pedoman juga ada sedikit perbedaan Bapak dan Ibu. Di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 23 2021 ada beberapa pijakan yang kami gunakan ketika akan melakukan rehabilitasi hutan khususnya di kawasan konservasi. Karena kata-kata memulihkan ekosistem ini ternyata ada di tupoksinya kawan-kawan di Direktorat Jenderal KSDA. Ya, jadi di dalam peraturan tersebut bahwa RHL bisa dilakukan di hutan konservasi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati. Yang saya kuning itu adalah yang sedang kita bahas hari. Memang ada kaitan. Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan kegiatan pemulihan ekosistem hutan yang berorientasi pada rehabilitasi hutan atau beranggaran pada APBN versi Dirjen PKSH, kita harus mengenal RURHL, Bapak Ibu semua. Jadi tidak tadi kan ceplok dengan kriteria fisik ya. Tetapi kami ada semacam rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan. Ini sudah ditetapkan oleh Bu Dirjen atas nama Menteri di tahun 2022. Dan inilah menjadi guideline kami untuk menyusun rancangan-rancangan yang lebih detail, termasuk di dalamnya adalah nanti yang namanya rencana tahunan atau RTN dan rancangan kegiatan. Jadi RURHL inilah yang menjadi ibaratnya kitabnya di dalam melakukan kegiatan RHL. Jadi apabila mau dilakukan rehabilitasi hutan di kawasan hutan konservasi melalui pemulihan ekosistem harus berada di RURHL. Jadi itu harus berada di situ. Dan inilah yang menjadi pembeda kami dengan KSDA. Nanti Mas Jani bisa ceritakan lebih detail. Pembeda kami. Kadang-kadang kawan-kawan kami di UPT, entah itu di Balai Taman Nasional atau di Balai KSDA, mereka sudah mempunyai RPE kalau tidak salah ya, rencana pengelolaan ekosistem. Nah, di dalamnya ada untuk zona-zona rehabilitasi misalkan. Ini memang sudah ada. Tetapi karena bahasanya yang berbeda, di kami itu namanya rencana RTN, rencana tahunan, ada juga rencana kegiatan, bahasanya saja yang beda. Akhirnya harus menyusun kembali, karena ada perbedaan di pedoman. Jadi ini yang tentunya sangat penting ya untuk disampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita agar menjembatani yang gara-gara perbedaan kata-kata RPE sudah disusun rancangannya bahasanya beda.
kami menggunakan rancangan kegiatan, mereka menggunakan kata-kata apa, jadi tidak sinkron, harus dibuat lagi. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu semua di Permen LHK 23 juga sudah kita bahas adanya perubahan, dan kami sudah melakukan daftar inventarisasi masalahnya. Alhamdulillah dibantu pada waktu itu oleh FP2 ya, dan masih terus kita bahas di internal, dan mudah-mudahan ini bisa masuk juga, sehingga nanti akan sinkron terkait tentang kriteria dan sebagainya. Ini di tataran perencanaan, jadi ada domain yang tidak bisa kita lampaui kalau ingin melakukan rehabilitasi hutan versi di hutan konservasi melalui pemilihan ekosistem, ya harus di RURHL. Walaupun Bapak Ibu mendefinisikan atau mendeteksi tadi sudah tepat. Tadi kan ada terdegradasi dan sebagainya, yang memang secara secara teknis itu harus dipulihkan. Tetapi ketika itu dihadapkan dengan RURHL, berada di luar RURHL, bisa jadi. Maka hal-hal semacam itu yang harus disinkroniskan. Jadi, tetapi alhamdulillah kemarin sih di bawah Bu Ami ya, karena saya sering rapat dengan beliau terkait tentang sinkronisasi lokasi-lokasi RPE dengan RHL, mudah-mudahan sudah lebih baik lagi. Nah, itu kadang-kadang yang kita harus juga sih Mela. Bapak Ibu yang hormati, inilah bagian ya terkait bagaimana sih menentukan lokus pelaksanaan RHL. Ini basis kita adalah DAS, dan di sini ada ekosistem daratan, ekosistem mangrove ya, dan ekosistem gambut. Ini menjadi basis kami di dalam menyusun RURHL. Jadi RURHL itu banyak parameternya ya, ada parameter lahan kritis, ada parameter bencana dan sebagainya. Kurang lebih ada 7 parameter yang masuk semuanya, lalu jadilah RURHL termasuk RKTN. Jadi banyak yang dimasukkan parameter-parameternya, sehingga harapan kami nantinya dengan model draft pedoman tadi, ya mudah-mudahan parameternya tidak jauh berbeda, sehingga nantinya bisa masuk atau sinkron dengan parameter-parameter yang ada di dalam penyusunan RURHL. Yang selanjutnya di tahap persiapan. Di dalam draft pemulihan ekosistem ada 5 kurang lebih ya. Jadi ada sosialisasi dan sebagainya. Di kami juga ada beberapa hal ya. Ini ketika persiapan kami cenderung berada di prakondisi. Dengan istilah di Permen LHK 23 adalah prakondisi. Nah, prakondisi ini meliputi beberapa aspek ya, atau beberapa kegiatan. Ada prakondisi, dan setelah prakondisi ini didapatkan informasi misalkan dilanjut, masyarakatnya menerima, maka dilanjutkan mati ya. Di Zoom jalan. Mohon maaf. Yang tidak ada Zoom, mohon maaf ya. Ketika tadi masyarakat sudah menerima, maka dilanjutkan ke tahapan prakondisi yang sebenarnya. Tidak di persiapan ya, di prakondisi. Ada hal yang membedakan kami dengan pemulihan tadi adalah yang lebih ditekankan. Kalau di kami yang ditekankan adalah manusianya, sosialnya. Tetapi tadi di sana kan lampiran-lampirannya lebih cenderung biofisik ya. Biofisik. Karena pengalaman kami, kalau kita memprioritaskan biofisik saja, kegagalannya luar biasa. Mas Jani paham betul karena mengenai informasi kami juga, kegagalan lebih cenderung pada manusianya. Nah ini yang tentunya mungkin bisa diperbaiki. Jadi sosialnya yang jauh lebih harus ditekankan.
Nah, kalau biofisika cenderung mati, ya, cenderung mati dalam artian ya seperti itu juga, kecuali ada suatu hal yang menyebabkan berubah. Tapi kadang-kadang biofisika itu sudah tetap. Ya. Jadi ini perbedaannya ya terkait tentang tahapan persiapan yang di draft pedoman tadi dengan persiapan yang versi di rehabilitasi hutan di Direktorat Jenderal kami. Lalu yang ketiga adalah di tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan untuk draft pemulihan ini ada 6 kegiatan ya. Dan kami sebenarnya lebih banyak 7 kegiatan ya. Tapi memang menjadi satu kesatuan, 7 tapi menjadi satu kesatuan, mulai dari menentukan letak dan luas dan sebagainya, dan memutuskan apabila memang sudah disetujui peta lokasinya, membuat lokasinya, tata batas dan sebagainya dengan skala 1:10.000. Nah kalau skala ini boleh sama ya Pak, kalau skala tadi sudah 1:10.000 kalau tidak salah. Jadi seperti apa yang kami sampaikan tadi, sosial ekonomi terutama masyarakatnya jauh lebih diprioritaskan untuk tahapan perencanaan kami. Dan yang lebih penting lagi di poin B untuk draft pemulihan ekosistem hutan yang blok dan peta tetap tadi sesuai dengan petunjuk, karena kami ada tugas untuk tutupan lahan sebagai reforestasi atau apalagi nanti karbon ya, maka di petunjuk di Direktorat IPSDH untuk bisa dianalisis minimal luasannya adalah 6,25 hektar. Jadi kami keteteran Pak, keteteran karena di kami ada juga yang paling 2.000 meter persegi hutan kota misalnya, itu paling berapa ya 2.000 meter persegi ya di wilayah. Ada juga kelompok tani yang minta bibit ke persemaian mungkin hanya kecil-kecil, jadi kami nggak bisa pilih analisis itu Pak. Inilah kerugian di kami waktu itu, kami mencoba untuk mengusulkan redefinisi definisi hutan yang ada di juknis itu, tapi memang informasinya sudah tidak bisa ya, jadi ya sudah. Artinya 6,25 ini kalau mau dianalisis bisa dianalisis melalui Direktorat IPSDH tadi agar bisa masuk tutupan hutan reforestasi, ya tentunya harus diikuti. Walaupun informasinya ada perubahan juknis ya yang sedang dibahas ya, perubahan juknis ini karena waktu itu saya memang keberatan karena kawan-kawan kami terutama di agroforestry, kami tidak sekarang posisi agak susah untuk bisa melakukan rehabilitasi hutan melalui intensif. Artinya yang 600 sampai 1.100 batang per hektar itu sudah jarang terjadi. Karena apa? Memang walaupun itu di kawasan hutan negara, ternyata sudah ada yang garap, sudah ada aktivitas pertanian di situ, sudah ada aktivitas perkebunan misalnya. Jadi ketika kita memaksakan kehendak melakukan rehabilitasi hutan dengan menanam kayu-kayuan semua 10.000, 1.100 ataupun 605 tadi, sudah pasti akan ditolak. Nah, ini yang menyebabkan ketika akan dianalisis menjadi tutupan lahan akan berkurang, akan susah. Karena pada aturan mereka juga mewajibkan minimal tutupan tajuk 30%. Nah, ini juga susah buat kami. Ya, kalau agroforestry 10% aja sudah oke, sudah bagus ya. Nah, ini harus 30 up kan susahnya menang. Jadi ini yang kami agak susah. Ya mudah-mudahan nanti juga menemukan metode-metode yang bagus. Ini yang berbeda ya di poin tadi. Terus yang tahapan keempat ada draftnya ada 5 dengan sub ininya banyak ya. Di dalam pelaksanaan di aturan Permen LHK 23 hanya berlangsung 3 tahun. Ya, 3 tahun dari P0 nanamnya, P1 pemeliharaannya, dan P2 pemeliharaan tahun kedua. Jadi 3 tahun. Kalau di sini tadi berapa saya kata? 5 atau berapa? Ini perbedaannya. Jadi perbedaan terkait tentang draft pemulihan ekosistem dengan RHL yang kita jalani. Dan ada item-item yang berbeda memang di proses pelaksanaan, proses pemeliharaan, dan proses yang lain-lain. Jadi
Dan di kami sesuai dengan kebijakan Pak Menteri bahwa RHL harus lebih memberdayakan masyarakat. Sehingga di dalam pelaksanaannya kami sesuai dengan aturan BPJ TKPPU-nya lebih cenderung ke swasembada yang tipe 4. Hampir semua sekarang kita menggunakan PBJ untuk kegiatan RHL melalui swasembada tipe yang keempat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tahapan yang kelima yaitu evaluasi. Jadi di kami sesuai dengan pedoman bahwa evaluasi ini ada dua, yaitu evaluasi mengenai prosentase tumbuh dan evaluasi di mana lokus penanaman atau luas tanaman. Hanya ada dua saja. Jadi, kalau di sini kan banyak sekali ya, evaluasi flora fauna, kondisi tanah dan sebagainya. Kalau di kami di RHL evaluasi hanya ada dua, evaluasi prosentase tumbuhnya minimal 75% dan evaluasi luasannya yang ditanam berapa hektar dari rencana yang ada. Dan di kami juga melakukan penilaian tadi, evaluasi tadi, ada samplingnya, ada identitas samplingnya, yaitu 5%. Kalau di draft tadi kayaknya kok sensus ya, ada sensus. Kelihatannya sih. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pemberlakuan geotagging di kami sesuai dengan surat edaran Dirjen tahun 2024 yang sudah direvisi di tahun 2025. Ada geotagging ini untuk P0 itu memang sensus geotaggingnya. Jadi geotagging kami untuk 2024 aja bisa mencapai 6,7 juta foto yang kami analisis. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa ataupun yang peneliti itu bisa nggak 6,7 juta batang tadi hidup nggak di tahun 2000 berapa? 5 tahun sebenarnya sudah bisa diamati itu. Karena itu nggak akan berubah. Jadi, tapi siapa yang berani ya kalau ingin lulusnya lama. Yang terakhir ini yang hanya catatan saja secara global ya, terkait kebijakan RHL di kami menggunakan Permen LHK 23 yang sekarang dalam tahapan revisi ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa memberi masukan terkait revisi ini. Yang keduanya adalah terkait tentang rancangan kitab kami adalah RURHE yang diturunkan menjadi RPN RHL dan diturunkan lagi menjadi rancangan kegiatan. Ada 3 tahapan di rancangan kami. Yang selanjutnya terkait alur proses ya. Ternyata tadi saya juga melihat bahwa lebih menunjukkan pada biofisiknya. Lampirannya Pak Dokter. Jadi hampir semuanya biofisik. Walaupun tersirat ya, ada sebagian kecil seperempat mungkin yang sosial. Tetapi pengalaman kami sosial ini yang jauh lebih luar biasa pengaruhnya. Contoh misalkan yang nyata di kawasan konservasi di Taistisoni yang di Riau itu kami bolak-balik Pak. Secara fisik oke, bisa direhabilitasi, masuk ke RURHL, masuk ke RPN, masuk ke rancangan. Kondisinya juga oke, tetapi ternyata gagal terus. Jadi sosialnya yang jauh lebih dominan. Sehingga tentunya kami sangat berharap siapa tahu bisa terpecahkan melalui draft ini seberapa besarnya dukungan sosial itu. Jadi ada pembutuhan. Ya Mas Yadi. Jadi sehingga nantinya kita selaku di pusat akan mudah memberi arahan terkait misalkan lawang sumbangsi sosialnya 15% sudah berani melanjutkan ke RHL. Sehingga itu yang lebih cenderung dirasakan oleh kami terkait tentang parameter ataupun kriteria keberhasilan dalam melakukan rehabilitasi hutan. Jadi bukan biofisiknya yang
luar biasa malah sosial. Yang selanjutnya adalah bahwa di RHL, entah itu di kawasan konservasi maupun yang lain, kami memiliki 3 pilar yang harus kami penuhi, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Tiga-tiganya harus kami rangkul. Namun memang ada beberapa hal yang seperti mata uang yang saling bertentangan. Contohnya tadi dengan tutupan lahan. Agroforestry kami cenderung untuk merangkul masalah-masalah sosial ekonomi. Ya, sehingga kami akan susah mendapatkan tutupan lahan. Nah, semacam mata koin lah. Nah, mudah-mudahan draft ini bisa menjembatani biar koinnya satu ini aja lah. Satu muka saja. Jadi ini bolak-balik. Jadi itu. Nah, ini gambaran kegiatan kami nanti Bapak Ibu bisa saya sharekan saja materinya. Ini adalah proses geotagging kami. Ini satu tanaman, ada satu identifikasi ya. Jadi kita tahun ini aja untuk panelnya ada 6.700 foto yang ada di kami. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait beberapa catatan untuk draft pemulihan ekonomi maupun yang gambut. Jadi di kami memang ada SPK-nya ya, ada batasan anggaran yang memang tidak boleh dilampaui. Jadi mungkin itu Pak Pimpinan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak.